Kita ke informasi selanjutnya, kuasa hukum kelima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali angkat bicara. Ia berharap ayah Eki yang merupakan anggota kepolisian memberikan klarifikasi mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 itu. Kuasa hukum kelima terpidana tetap meyakini kelima kliennya yang kini menjalani hukuman seumur hidup tidak berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah menghuni rutan kelas 1 Bandung dan lapas kelas 2 Bandung kembali angkat bicara. Kelima terpidana itu adalah Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, dan Hadi Saputra. Tindakan teman Eki Liga Akbar yang menarik kembali beberapa poin di BAP tahun 2016 menjadi harapan kelima terpidana. Menurut kuasa hukum kelima terpidana, kliennya bukan anggota geng motor dan hanya buruh bangunan. Kuasa hukum kelima terpidana pun berharap ayah Eki yang merupakan anggota kepolisian memberikan klarifikasinya atas peristiwa yang terjadi di tahun 2016 itu. Realitanya bahwa saksi Liga Akbar ini juga sudah menarik keterangannya dan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa dia bertemu dengan Eki yang merupakan sahabatnya dan saudara Vina itu hanya sekitar jam 7 malam. Selanjutnya dia bersama teman-teman yang lain dan tidak tahu ada peristiwa yang di flyover. Tentu ini merupakan satu keterangan yang sangat mengungkit ada rekayasa di dalam proses penyidikan awalnya. Saya berharap Bapak Rudiana sebagai anggota kepolisian tidak membuat masalah kasus ini terus-menerus menjadi konsumsi publik Bicara aja Pak yang sejujurnya kepada Polri. Kuasa hukum berharap kepolisian melihat kasus ini secara komprehensif dengan melakukan eksaminasi terhadap proses penyidikan dan penyelidikan terhadap penanganan kasus itu di tahun 2016. Ia pun berharap ada keadilan bagi kelima kliennya yang saat ini dihukum seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu apa saja yang ditunjukkan kuasa hukum kelima terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita tanyakan kepada rekan Cepi Kurnia. Cepi, saat Anda tadi bertemu dengan kelima atau 5 dari terpidana, kuasa hukumnya apa saja yang telah ditunjukkan? Ya baik, Rendra dan kita serta pemirsa TV One, memang betul kuasa hukum dari 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Jogi Nenggolan yang menangani 5 terpidana Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, dan Hadi Saputra. Saat itu memang membeberkan sejumlah fakta dalam BAP yang ia miliki pada tahun 2016 silam saat pemeriksaan saat itu. Sejumlah bukti-bukti atau fakta otopsi yang kuasa hukum 5 terpidana itu sebutkan atau tunjukkan itu diantaranya terkait dengan otopsi dengan penggalian jenazah, yaitu terhadap almarhum Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Selain itu juga memang ada bukti foto penyiksaan yang diduga dilakukan saat 5 terpidana ini berada dalam penjara atau saat dilakukan penangkapan. Itu juga memang untuk otopsi sendiri ditunjukkan dalam BAP tersebut terdapat beberapa otopsi yang dilakukan oleh petugas Inavis saat itu yang ditunjukkan oleh kuasa hukum 5 terpidana Jogi Nenggolan kepada kami, yaitu diantaranya otopsi tentang alat vital Vina almarhum Vina sendiri dan otopsi pada bagian kepala serta otopsi yang dilakukan oleh tim Inavis saat itu pada bagian kaki almarhum Vina. Selain itu juga memang petugas forensik juga menurut Jogi Nenggolan pada dalam BAP tersebut ada melakukan otopsi terhadap alat vital yang pada almarhum Vina sendiri. Namun untuk pembahasan sperma itu lebih lanjut, Jogi Nenggolan memang tidak menyebutkan itu sperma siapa, dan juga terdapat autopsi terhadap almarhum Eki sendiri, yaitu anak dari Uti Rudiana yang merupakan anggota kepolisian di Polda Jawa Barat. Sejauh ini memang Jogi Nenggolan berharap kehadiran Rudiana memberikan keterangan terhadap publik
yang selama ini kasus ini menjadi atensi Presiden dan sorotan publik dan juga Komnas HAM serta Kompolnas bahkan LPSK sendiri. Jogi sendiri selaku kuasa hukum dari 5 terpidana berharap Rudiana muncul memberikan keterangan saat kronologi penangkapan yang merupakan saat itu dirinya bertugas di Ditreskrimum maksud kami di bagian narkoba menangkap pelaku yang diduga kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri pada 2016 silam. Sejauh ini memang Jogi juga berharap dengan kesaksian Liga Akbar yang kemarin beberapa lalu telah diperiksa di Mapolda Jawa Barat memberikan titik terang untuk pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri. Dia berharap dengan kesaksian Liga, 5 kliennya yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup bisa mendapatkan keadilan. Sejauh itu juga memang untuk kepolisian dari Polda Jawa Barat sendiri telah membuka hotline pengaduan untuk penanganan atau pengungkapan kasus ini. Sejauh ini memang tadi saat dikonfirmasi Kabid Humas Kombes Pol Julius, Polda Jabar sendiri mengatakan memang sudah ada masuk, namun dirinya tidak bisa memberikan keterangan karena merupakan laporan tersebut dari masyarakat itu sifatnya pribadi. Begitu, Sandra. Baik, terima kasih Cepi Kurnia atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.